Oke, Shalom Rising Eagles. Oke, aku Kaldi. Kita hari ini mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama memuji Tuhan, masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Biar kita rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah gak baik dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena Tuhan, tidak ada yang lebih indah Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik Tuhan satu hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari Tuhan di tempat lain Tuhan. Kami mau mencari-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan berada Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu Tuhan dengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Tuhan, dan yang lebih indah Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan dalam dekapan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu Tuhan mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mari masuk hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Mari mengucap syukur, mari terus memuji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sekarang ku rasakan kasih-Mu, dengannya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
Yes, Tuhan. Biar Tuhan, kami terus selalu ingat Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan. Biar kami terus haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Biar ketika kami dengar firman Tuhan, iman kami bertumbuh Tuhan. Dan kami terus Tuhan boleh bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Dan boleh terus Tuhan menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Rising Eagles. Selamat hari Minggu. Hari ini kita berkumpul lagi. Dari tayangan ini kita akan sama-sama beribadah dan juga pasti kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini bersama Kak James kita akan membahas satu firman dengan judul yaitu adalah Proto-Evangelium. Boleh bilang sama-sama kakak, yaitu Proto-Evangelium. Nah, apa sih Proto-Evangelium ini? Yuk kita bahas sama-sama. Proto-Evangelium ini berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata, yang pertama yaitu proto atau protos, yang berarti first atau yang pertama. Lalu kata berikutnya adalah evangelium atau evangelion, yang berarti good news atau gospel, atau bahasa Indonesianya kabar baik atau Injil. Oleh karena itu, dari pengertian ini kita langsung tahu bahwa proto-evangelium adalah Injil yang pertama. Nah, apa sih ini Injil yang pertama? Mungkin ada yang belum pernah mendengar istilah ini. Oleh karena itu kita akan bahas sama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 14-15. Nah, kamu kita semua baca sama-sama ya. Kalau boleh kita baca dengan buka suara. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, teman-teman, kalau kita baca ayat ini, kita langsung tahu ini ada kejadian apa sih sebenarnya. Nah, kita bahas atau kita cerita ulang sebentar ya. Waktu itu kejadiannya dari Taman Eden, Tuhan menciptakan dunia ini dan juga manusia pertama yang diciptakan yaitu Adam dan Hawa, sepasang pria dan wanita. Nah, Tuhan memerintah kepada Abraham dan Hawa bahwa mereka harus memelihara Taman Eden, mengusahakan sehingga Taman Eden itu bertumbuh jadi besar, mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Akan tetapi Tuhan juga memberikan satu perintah, yaitu apa? Mereka tidak boleh makan dari pohon, tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu adalah larangan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Akan tetapi apa yang terjadi yaitu adalah ular menggoda Adam dan Hawa. Pertama-tama ia menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Akhirnya Hawa makan buah tersebut dan dia menawarkannya kepada Adam. Akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan mengenai larangan makan buah itu. Yang terjadi apa berikutnya? Yang terjadi, Tuhan mengetahui tersebut dan Tuhan sangat marah. Ia marah kepada Adam, Hawa, dan ular. Bahkan Tuhan mengeluarkan kutuk kepada mereka semua. Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil menghidupi nafkah bagi dirinya dan juga keluarganya. Hawa akan mengalami kesakitan yang begitu besar ketika ia melahirkan. Dan juga kepada ular. Itulah yang tadi kita baca teman-teman di dalam Kejadian 3. Kita baca sekali lagi di ayat 15. Inilah
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu ular, dan keturunannya, keturunan Hawa. Keturunan Hawa, keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari sini apa sih yang mau kita bahas? Pertama, ini Allah atau Tuhan mengadakan permusuhan. Artinya artinya keturunan wanita Hawa, dia akan bermusuhan dengan keturunan ular. Ular kita tahu itu adalah iblis. Iblis akan bermusuhan dengan keturunan wanita. Akan tetapi di sini juga dikatakan keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Nah, oleh karena itu kita harus mencari tahu dulu siapakah keturunan wanita itu. Nah, untuk menjawab itu, kakak mau cerita sedikit bahwa di tradisi orang Yahudi yang tercatat dalam silsilah keturunan itu biasanya kaum pria, bukan kaum wanita. Sebagai contoh, Abraham memperanakan Ishak, itu tercatat. Ishak memperanakan Yakub, padahal Abraham punya istri Sarah. Tapi yang dicatat bukan Sarah, melainkan adalah Abraham, juga Ishak, lalu Yakub. Dan dalam sepanjang silsilah yang tercatat itu adalah pria, bukan wanita. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3:15, Tuhan tidak berkata keturunan Adam, melainkan keturunan wanita, permusuhan antara ular dan wanita. Nah, jadi mengapa Tuhan memakai istilah keturunan wanita, keturunannya? Artinya, teman-teman, bahwa yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah nanti akan ada keturunan wanita, tidak melihat siapakah keturunan pria. Keturunan pria bukanlah nilai yang harus dicari untuk itu. Oleh karena itu pertanyaan yang timbul adalah siapakah dia yang lahir di luar campur tangan pria? Kita tahu agar seorang wanita memiliki keturunan, memiliki anak, dia harus memiliki seorang suami. Nah, siapakah manusia yang lahir di luar campur tangan pria? Atau di luar campur tangan si suami. Dengan kata lain, siapakah manusia yang lahir tanpa hubungan suami istri? Siapakah teman-teman? Ya, tiada lain, yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir tanpa hubungan suami istri Yusuf dan Maria. Akan tetapi Maria dalam keadaan perawan dan Yesus lahir. Kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dari ayat ini kita tahu dan ini diyakinkan bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan. Dialah ternyata yang dimaksudkan di dalam Kejadian 3:15 tadi, bahwa keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular adalah Tuhan Yesus. Ini adalah satu kabar baik buat kita semua teman-teman, bahwa Tuhan sendiri yang akan melawan iblis. Dalam Kejadian 3:15, Tuhan menjanjikan keturunannya akan meremukkan kepala ular, kepala iblis. Dan itu adalah Tuhan Yesus. So, it is not our battle anymore. Ketika Yesus sudah lahir dan dia sudah mati di kayu salib, maka dia sudah menginjak kepala ular itu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, yang berikutnya yang mau kakak bahas adalah, kakak baca sekali lagi ayat ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalimat yang kakak ubah warna jadi merah ini yang kakak mau bahas, yaitu adalah
engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis akan meremukkan tumitnya. Benarkah itu? Jawabannya adalah benar, teman-teman. Kenapa? Karena iblis adalah jahat. Ia hanya ingin menghancurkan hidup manusia. Segala yang iblis lakukan adalah membuat supaya manusia jatuh, supaya kita jatuh, supaya hidup kita hancur berantakan, supaya kita tidak punya pengharapan, supaya kita tidak dapat berkat Tuhan. Itu yang iblis kerjakan. Oleh karena itu, benarlah yang dikatakan dalam Kejadian 3:15 ini. Iblis akan berupaya sebisa-bisanya untuk menghancurkan hidup kita. Mengenai meremukkan tumit, pertanyaan berikutnya lagi, sebenarnya tumit siapa yang akhirnya dihancurkan, teman-teman? Kalau iblis mau menghancurkan keturunan wanita, artinya dia juga akan mau menghancurkan kehidupan setiap manusia, termasuk kakak dan juga teman-teman semua. Tapi tahukah teman-teman bahwa ternyata tumit yang dihancurkan untuk menggantikan tumit-tumit kita, yaitu adalah tumitnya Tuhan Yesus. Itu tergenapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia dipaku. Tumitnya dipaku, teman-teman. Kalau teman-teman buka sejarah, dipakunya itu dari bawah, teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, paku itu menembus tulang tumitnya sehingga pecah. Itu tergenapi sesuai dengan Kejadian 3:15 yang berkata bahwa ular akan meremukkan tumitnya. Dari cerita ini kita tahu, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus yang menggantikan tumit-tumit kita yang harusnya kita dipecahkan oleh iblis. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menggantikan korban itu, menggantikan tumit kita, supaya tumitnya lah yang dihancurkan. Maka kakak mau, dan juga di dalam Ibrani 2:14 berkata, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Mereka ini manusia. Berarti Tuhan menjadi sama dengan kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Tuhan menjadi manusia. Tuhan merasakan rasanya jadi manusia. Sakitnya, semuanya dia rasakan. Sama seperti manusia. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini menjadi sama seperti kita semua. Yaitu untuk apa? Untuk meremukkan kepala ular dan juga menggantikan korban, bahwa tumit Tuhanlah yang diremukkan oleh iblis. Tapi itu bukan berarti Tuhan kalah sama iblis, teman-teman. Enggak. Itu berarti Tuhan menggantikan segala penderitaan kita di dunia ini. Tuhan menggantikan, ada Tuhan Yesus yang menjaga hidup kita. Kalau iblis mau menyerang kita, iblis mau meremukkan tumit kita, kita gak bisa jalan, kita gak bisa apa-apa. Iblis mau menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan sudah terlebih dulu mematahkan itu di atas kayu salib. Karena tumit dialah yang menggantikan segala penderitaan kita. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Tuhan itu baik, teman-teman. Iblis itu jahat. Meskipun Tuhan mendapati Adam Hawa mengecewakan hatinya, melanggar perintahnya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan musuh kita iblis, Tuhan sendiri yang lawan, Tuhan sendiri yang hancurkan mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan itu jahat. Tidak, Tuhan itu selalu baik. Iblislah yang jahat. Nah, di bulan Desember ini kita memasuki lagi bulan Natal, yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kakak harap lewat firman ini, adik-adik, teman-teman semua bisa mengerti bahwa dari Natal inilah terwujud kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Tuhan mengasihi kita
Tuhan menghukum kita, tapi Dia juga mau menyelamatkan kita. Tuhan itu baik. Tuhan pasti menyelamatkan kita semua. Nah teman-teman, jangan lupakan firman ini. Ingat selalu bahwa Tuhan sudah lahir ke dunia ini ribuan tahun lalu. Dia sudah lahir, bahkan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk mengganti semua penderitaan, dosa-dosa kita. Setiap kutuk sudah ditebus lewat karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Jadi memang Natal, kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah misi keselamatan. Misi Tuhan menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Puji Tuhan, itu yang kakak mau sharing. Yuk adik-adik, teman-teman, kita sama-sama berdoa. Biar firman ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh belajar lagi betapa besarnya kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan sudah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini ribuan tahun lalu Tuhan, untuk meremukkan kepala ular, kepala iblis, untuk dihancurkan. Dan juga Tuhan rela mati di atas kayu salib, menggantikan tumit-tumit kami Tuhan yang harusnya dihancurkan oleh iblis. Tapi Engkau memberikan anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberikan Yesus menggantikan setiap penderitaan kami, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar di Natal tahun ini Tuhan, kami boleh mengingat-ingat tentang kasih Tuhan, tentang penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, supaya kami Tuhan tidak melupakan kasih-Mu. Bahkan kami boleh membagikan kabar baik ini kepada teman-teman kami semua. Kami membagikan ini kepada orang-orang yang belum mendengar kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Thank you semuanya udah dengarkan firman ini. Pegang terus, ingat terus firman ini. Bagikan juga ke teman-teman semua. Biar semua terberkati. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oke adik-adik, teman-teman, God bless you. See you next week.